yang langsung ke booster tadi. Bener-bener bikin mood naik lagunya. Iya, mengejar mimpi. Ya, selamat datang Kak Indri. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Oke, kakak-kakak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semangat ya. Pagi. Sudah dapat booster dari obrolan Kak Dian juga. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya sehat. Dan Kak Dian, ini sudah training di Amazing Zoo Class, materi yang ke-10 loh Kak Dian. Materi ke-10 ya, luar biasa. Berarti 2,5 bulan. Berarti totalnya kan ada 3 bulan ya. Ya, artinya kakak-kakak yang masih setia hadir hari ini, mereka adalah para pembelajar sejati dan layak lah ya, karirnya makin bagus, karyanya makin moncer gitu ya Kak Dian ya. Amin, amin. Baik kakak semuanya, kita ketemu lagi. Materi hari ini wah keren sekali dan akan langsung dibawakan oleh ahlinya, expertnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Dian Natali. Nah, saya mengajak agar kelas kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah tentunya. Kita awali yuk dengan bersama-sama berdoa. Kita baca surat Al-Fatihah dan memohon kelancaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin. Baik kakak-kakak semuanya. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, tadi nih sesuai dengan request Kak Dian juga agar nanti contoh-contohnya, prakteknya itu langsung teraplikasi di job kakak-kakak semuanya. Kayaknya boleh ya dalam hitungan ketiga rename bareng-bareng. Nah, pola rename-nya, wah ini sudah ada contoh yang keren nih dari Kak Ari. Nah, boleh lihat layarnya Kak Ari semuanya. Nama panggilan, dari tim mana, kemudian job yang ditangani oleh kakak-kakak kaitannya dengan skill copywriting. Itu ya Kak Dian ya? Betul, jadi nanti enak tuh studi kasusnya, ngobrol diskusinya enak, nyambung gitu ya. Oke ya, 1, 2, 3 yuk. Silakan di rename. Kak Rizka, Tim Kak Yunita, silakan di rename. Ya, Kak Ari, Ima, terima kasih nih. desainer gitu ya. Kak Ari Kasih sudah. Kak Sevia, Kak Ismi, langsung aja di rename job desk-nya sehari-hari mengerjakan apa atau sebagai apa. Ya, ada Kak Nabila, Kak Neneng, silakan. Ya, ada Bunda Indri.
Ya, Ayah Sophia boleh disingkat ASIS biar job yang ditangani bisa Oh, kebaca oleh Kak ASIS ya. Dian. Iya. Oke, iya benar ya. Ayah Sophia Islamic School. ASIS. Oke, sambil jalan ya Mm, kakak-kakak ya, ya. ya. Oke, ini udah pada rename, ada guru kelas, ada ya. Udah mulai di rename semua. Iya, siap. Oke, Ada Kak nah Anggi, kepala sekolah, Kak sekolah. Andang, kepala Ya. sekolah, Kak Sevia, dan yang belum Kak Ismi. Guru kelas sudah, Kak Nabila silahkan. Marketing, oke. Bunda Indri boleh di rename. Jadi kita ngobrolnya nyambung nanti. Dia lagi lihat contoh tuh kayak itu. Oh, boleh. Ini contohnya udah banyak nih. Nah, Lihatlah Kak contoh Rizka juga boleh. boleh di rename. Mewakili marketing nggak apa-apa rename-nya. Perwakilan dari marketing gitu ya. Nanti dengan harapan informasinya nyampe ke bagian marketing. Oke. Nah, Kak Dian, kakak-kakak semua kita akan bareng-bareng loh sampai jam 11 nanti. Nah, biar asik, kita main-main dulu yuk. Saya sudah siapkan Oke, siap. nih. Kalau main-main saya siap. Main-main siap gitu ya. Kan kelasnya kita Kak Dian ya, sambil belajar bareng sambil main-main ya Kak Dian ya. Sambil Betul. bekerja, sambil terus jangan lupa main-main ya Kak Dian ya. Nah, Sambil katanya mengelola kalau bisnis kita jangan mau lupa main-main. belajar, itu harus dalam kondisi bahagia, happy. Supaya yang nanti materinya bisa masuk. Gitu kabarnya. Bener nggak nih? Kalau bener kita main, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, permainannya sederhana kakak-kakak. Kita akan main-main dengan angka sederhana, nggak sampai digit 12 angka tidak. Itu nanti ngitung omset itu ya Kak Dian ya. Tapi dengan 3 angka saja kakak-kakak ya. 3 angka 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing angka ini ada gerakannya, ada kata-kata yang perlu keluar dari lisan kita. Siap ya kakak ya? Saya kasih instruksi nih. Jadi Berarti kalau on saya mic nanti semua ya, Kak Ida? ya, nanti Oke, boleh on mic silakan. semuanya. Kak, on mic dulu. Nah, nanti udah teriak-teriak ternyata nggak muncul suara. Kedengeran, nah betul banget. Ya, Boleh silakan on on mic dulu mic. kali ini. Oke, nah nih kakak, nanti saya yang bagian instruksi menyebutkan 3 angka tadi. Jadi itu hanya kewenangan saya nih, angka 1, 2, 3. Kalau saya sebutkan 1, kakak-kakak menjawabnya dengan hai hai. Nah, boleh sambil Hai praktik ya, hai hai gini hai. ya. Ada Senyumnya suaranya dong ya. dan tangannya ya. Iya. Kak Yulita udah Suara, langsung sambil tangan ada sama bahasa senyum. tubuh. Oke. Nah, Hai gitu ya. hai Silakan hai. latihan dulu. Oke, sambil latihan. Kalau 2 berarti tangannya ke sini. Senyum. Gitu ya. Oke. Oke ya. Kalau 3, jempolnya saja nih yang beraksi. 3, asik, asik, asik. 3 kali asiknya. Asik, asik, Asik-asiknya asik. tuh sambil goyang-goyang ya, Asik, asik, sesuai asik. dengan Iya. isi konten kata-katanya ya. Oke, jadi nanti mudah-mudahan jadi mood booster akhirnya mampu mengeta-ngetai dunia dengan hal-hal yang positif menarik ya Kak Dian ya. Oke, siap ya kakak ya. 1. Ya. Hai Hai hai. hai. 2. 3. Asik, asik, asik. 1, 2, 3. Hai hai. Asik, asik, asik. Udah semangat banget tuh dah. Asik, asik, asik. 3, 3, 3. Asik asik Asik, asik asik, 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 asik. Oke, hapus dong untuk kita semuanya. Kayaknya wajah-wajah cerianya, senyumnya sudah pada keluar, bahkan Kak Iya, Ima wah asik banget sampai semua begini. nih, betul. Kelihatan semua terpampang nyata di sini, nah pada langsung moodnya naik semua ya. Tuh, semangat bener deh. Nah, ini langsung bertambah tim kita Kak Dian. Dari 10, 12, sampai 15 kayaknya nanti makin bertambah. Betul, betul. Tapi Kak Dian, nih waktunya terus berjalan nih. Ya. Sayang banget kan, pastinya semuanya termasuk saya sudah penasaran. Kita akan belajar bareng kakak-kakak dan nanti praktek bareng bersama Kak Dian. Siapakah Kak Dian itu? Nah, kita simak terlebih dahulu. Ini dia profil dari Kak Dian. Silahkan Kak Yulita.
dengan video. Tak penting seberapa banyak ilmumu, tanpa eksekusi dan konsistensi, itu nggak akan ada gunanya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata ya kakak-kakak, Kak Dian yang selama ini mendampingi kelas Amazing Zoo, kadang-kadang ya support di belakang. Ini bukan orang sembarangan, jadi beruntung sekali kakak-kakak semuanya sudah pekan yang sekitar pekan ke-13 ya, dibersamai oleh Kak Dian. Nah, tak berlama-lama kita akan langsung menyimak ilmu tentang copywriting dari Kak Dian Natali. Silahkan Kak Dian. Terima kasih Kak Ida. Bismillah, saya izin mulai ya. Nanti saya panggilnya kakak-kakak dan teman-teman gitu ya, supaya kita diskusinya lebih interaktif gitu. Jadi nanti diskusi interaktifnya bisa melalui chat atau saya minta on mic juga bisa. Jadi kita nggak usah ragu-ragu, kalau ada yang mau ditanyakan di tengah, monggo. Kalau ditanyakan di akhir, nanti kelupaan gitu ya. Jadi langsung aja, misalnya ada yang mau ditanyakan, raise hand, atau di chat, di komen gitu ya, apa yang mau ditanyakan, atau apa yang mau direspon, atau apa yang mau dijawab gitu. Saya izin share screen dulu, jadi copywriting itu ilmunya luas banget gitu. Hari ini kita ada waktu hingga jam 11, nanti kita akan banyak diskusi plus praktek. Ya, diskusi materi tanpa praktek kayak apa nih ya? Kayak garam di lautan nggak ada hasilnya gitu ya. Oke, nah sebelumnya nih di awal nggak ada judulnya. Ada jargon gini, susah nulis iklan kalau udah disuruh nulis caption gitu ya, misalnya mau posting. Aduh, saya ini nggak bisa bikin kata-kata buat posting di Instagram, di Facebook. Nah, sering banget dengar seperti ini. Jadi kita berangkatnya dari sini ya. Kemudian curcol berikutnya itu adalah pengen sih sebenarnya bikin teks iklan buat jualan atau buat marketing supaya bisnisnya semakin laris-laris. Tentunya di sini ada beragam bisnis, juga ada beragam bidang, ada yang jasa, ada yang produk gitu ya. Pada dasarnya nanti sama aja ya, tapi nanti kita akan diskusi lagi detailingnya. Nanti di sini ada contoh yang produk, ada contoh yang untuk jasa ya, supaya ada gambaran kakak-kakak semua di sini. Oke, saya lanjutin dulu ya. Ini dia copywriting. Hari ini kita akan bahas basicnya dulu ya. Kalau ada kesempatan berikutnya kita bisa lebih bahas lebih mendalam. Kayak tadi video teaser saya waktu di grup pagi tadi, kita akan bahas dua macam pagi ini ya. Ada hard selling dan soft selling. Tujuannya sama ya, tujuannya sama, tapi nanti treatmentnya, eksekusinya beda dikit, tapi dengan hasil yang sama untuk mengoptimalkan bisnis kita atau di pekerjaan kita gitu ya. Oke, nah ini kenalan tadi udah dikenalin sama Kak Ida, terima kasih banyak ya. Jadi sehari-hari saya di Toko Shio Design membersamai teman-teman yang ingin grow up bisnis di visual brand identity. Nah selain di desain, ternyata passion saya tuh memang ngajar gitu. Jadi ngajar apa kalau saat ini, kalau dulu ngajarnya desain, kalau sekarang lebih banyak membagikan materi, ilmu atau diskusi bareng-bareng di forum untuk desain dan bisnis gitu ya. Jadi kalau kita mau kontakan atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, monggo Instagram saya @dianatale, monggo kita saling interaksi silaturahmi di situ. Karena kalau di 2 jam sampai jam 11 belum tentu semua bisa terjawab, belum tentu silaturahmi lebih panjang lagi ya. Oke, ini tadi sebenarnya copywriting itu apa sih gitu. Sering ya dengar, saya pengen tahu nih di semua teman-teman di sini yang pernah dengar copywriting, kata-kata copywriting raise hand. Yang sudah pernah dengar sebelum saya nih ya. Nah, ada Kak Yulita udah pernah dengar. Boleh raise hand-nya pakai virtual jadi langsung kelihatan. Karena kalau begini munculnya hanya window-nya ada 6. Silakan. Nih, aku geret semua. Hanya Kak Yulita yang pernah dengar copywriting. Terus ada yang bilang gini, pernah dengar kapan? Barusan tadi pagi copywriting gitu. Oke, Kak Ida juga pernah dengar ya. Nah, simpang siur orang bilang copywriting di kepala itu gini, ruwet nih copywriting, nggak bisa nih. Nah, Kak Ima juga pernah, Kak Ari juga pernah ya. Kalau berkecimpungnya di dunia pemasaran atau di konten, ini bukan hal yang asing ya. Tinggal kita gimana nih hari ini mau mengolahnya. Saya lanjutin. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh resen seperti sekarang ini juga ya. Oke, jadi copywriting itu intinya teman-teman bisa googling, gampang banget kalau kita mau cari pengertian.
Tapi eksekusinya yang memang kita perlu latihan ya. Jadi copywriting teknik menulis untuk pemasaran. Titik. Penjabarannya, nah ini yang hari ini kita diskusi. Intinya adalah untuk pemasaran. Tadi saya cerita, pemasaran itu apa? Pemasaran produk, jasa, bahkan pemasaran diri. Itu penting. Jadi zaman sekarang kalau kita punya bisnis, kita punya pekerjaan, personal branding itu penting sekali. Bahkan yang terakhir ini kayak saya dapat project itu justru dari personal branding gitu ya. Bukan artinya corporate branding nggak penting, tapi keduanya saling mendukung. Dan copywriting adalah salah satu elemen yang sangat menunjang keduanya. Ya, jadi intinya kita mau nulis-nulis nih, kita mau main-main sama kata-kata, katanya Kak Ida tadi mengkata-katai dunia. Kalau sudah copywriting kita udah bisa, bakal nyandu. Kalau nggak nulis sekali aja, ada yang kurang. Kalau nggak posting di sosmed sekali aja, update status, ada yang kurang. Nah, ternyata update status di sosmed di mana aja itu impact-nya juga positif, yaitu kita bisa berlatih dan nambah jam terbangnya copywriting, ya. Oke, yang pertama teman-teman, kakak-kakak di sini, tentukan dulu nih yang ini ya. Jangan langsung bikin latihannya, jangan langsung mau bikin apa nih captionnya. Tentukan target marketnya siapa. Ini yang selalu saya info baik di kelas bisnis, kelas desain, gak jauh-jauh dari ini. Karena apa? Kita harus membidik yang tepat. Kalau kita mau bikin kata-kata untuk remaja, kita bikin kata-kata untuk perempuan, laki-laki, remaja, dewasa, atau beranjak dewasa gitu, senior, itu pasti pemilihan katanya akan berbeda. Stylenya berbeda, kemudian sapaannya pasti beda. Coba sekarang, kalau sudah ibu-ibu dipanggil kakak, seneng nggak? Coba yang sudah ibu-ibu, Kak Puji misalnya, Kak Puji sudah ibu-ibu atau masih belum ibu-ibu? Sudah ibu-ibu. Nah, kalau dipanggil Kak, keberatan enggak Kak Puji? Kikuk aja ya, karena sudah Kikuk ya? ibu-ibu. Karena serasa ada jeda gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, nggak tersinggung? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, malah dibilang gini, aduh saya dibilang Kelihatan kakak muda masih ya. muda gitu kan. Memang masih muda sih, di tampilan masih muda gitu. Kak Endang, langsung kan. Begitu dipanggil Kak, itu langsung sumringah gitu ya, cerah. Tapi apa yang terjadi kalau kita manggil Bu, Mak di anak SMA? Nah, beda. Aduh, saya kok dipanggil ibu-ibu, saya kok dipanggil emak, orang saya masih 17 tahun. Ya nggak Kak Anggi, betul nggak? Nah, itu yang menjadi krusial. Kenapa target market penting banget kita paham. Target market ada 4. Nanti saya akan share seberapa penting target market buat bisnis ya. Tapi nggak jauh beda, karena kalau bahas target market aja kita bisa berjam-jam ngurusin ini. Kemarin di iklan juga kita bahas ya. Jadi ini memang fundamen. Kemarin ketika bahas S sama TFA itu juga bahas target market siapa, diulang terus. Memang ini fundamen. Nanti di geografi misalnya ya, di Jawa, sapaan di Surabaya dengan di Jakarta, dengan di luar pulau akan beda. Hati-hati. Copywriting yang kita buat, caption atau kata-kata atau apa nanti sebutannya istilahnya, itu harus memperhatikan. Kalau kita buat kata-kata untuk orang Surabaya dengan kata-kata dengan untuk orang Bandung misalnya, ada hal-hal sensitif yang tidak bisa disamakan. Nah, awas hati-hati dengan tersinggung. Gitu ya. Di demografi itu ada usia, jenis kelamin, fisik. Hati-hati, sapaan untuk perempuan sama laki-laki sensitif sekali. Ada yang perempuan tapi penampilannya misalnya tomboy kemudian kita panggil, atau sebaliknya ya, ada yang laki-laki penampilan feminin tapi kalau kita panggilnya misalnya keliru, nah beliaunya ini tersinggung. Itu yang harus kita perhatikan. Nah sekarang berarti di sosial media, di web, atau di mana yang mau kita pakai copywriting-nya, itu kita lihat dulu. Oke, saya mau postingnya di Instagram. Siapa nih audiens Instagram saya? Usianya berapa nih? Mereka sukanya ngapain nih? Jadi ada psikografi sama behavior itu perilaku sama karakter mereka. Orang-orang yang introvert dengan orang-orang yang ekstrovert. Nah, apa itu? Waktu materinya Kak Ida sama Kak D, waktu awal-awal ini ada. Cara kita membuat kata-kata itu juga berbeda. Bisa tersinggung kalau kita keliru. Ya, jadi nanti tahap pertama adalah tentukan dulu target market. Siapa mereka? Siapa yang mengakses copywriting saya? Siapa yang mengakses caption saya? Itu ya. Itu yang pertama dan ini krusial gitu.
Kemudian yang kedua, berikutnya adalah saya pengen bahas yang tadi saya teaser di video. Ada hard selling, ada soft selling. Semua pasti udah paham lah. Hard selling itu berarti kita jualannya terang-terangan gitu ya. Udah jualan aja pokoknya diungkapkan apa yang mau disampaikan. Tapi nanti ada triknya. Yang satu lagi adalah soft selling, berarti kita jualannya halus gitu ya, bahkan tersamar gitu. Nanti saya info, bahkan soft selling ada beberapa macam dan itu akan mempengaruhi gaya bahasa yang kita pakai ya. Ya, ini ya, ini hard selling-nya ya, kakak-kakak. Jadi hard selling itu kita pakai formula yang pada umumnya, tapi eksekusinya nanti kita akan latihan di sini. Pakai AIDA, mirip dengan Kak Ida nih ya. Jadi kalau Ayah Ida Sophia bisa disebut nih disingkat jadi Aida nih ya. Jadi kalau di sini itu singkatannya attraction, interest, desire, action. Pasti sudah sering dengarnya ya. Supaya lebih ngeh nih sebenarnya gimana sih? Kita lihat di contoh ya. Saya lebih suka menampilkan contoh-contoh. Nah, ini bidang jasa nih ya. Ada salah satu menti saya di Anemon, ini adalah brosur mereka. Jadi kebanyakan orang kalau bikin brosur, nah ini orang-orang misalnya desainer konten atau apa bisa memperhatikan ini. Kebanyakan itu yang di highlight besar itu adalah logo. Nah, padahal ketika brand kita belum besar, ketika kita mau highlight logo segede apapun, orang juga nggak akan noleh gitu. Siapa nih Anemon gitu. Bagi yang sudah loyal dengan Anemon mungkin paham. Tapi yang paling kita highlight besar adalah attraction-nya adalah yang gede ini loh. Mau anak Anda bisa membaca, nah ini menjadi daya tarik pemikatnya dulu. Jadi orang tuh kalau 3 detik pertama tertarik, dia mau baca di bawahnya. Nah, ini juga ada clue-nya. Ini yang berhubungan, copywriting yang berhubungan dengan media, brosur, poster. Sekarang kan kalau misalnya kita mau promo di sosmed, pasti ada posternya, ada caption-nya. Nah, ini caption-nya dijadikan satu di poster. Ya, kenapa ini dibesarkan sendiri? Kalau di dunia desain ini namanya aksentuasi. Jadi digedein supaya attract orang untuk membaca dulu ke sini. Kalau sudah, ketika dia tertarik, mau anak Anda bisa membaca. Nah, ini ada permasalahan gitu kan, bahwa sekarang banyak daring, jadi tentang intensitas anak-anak untuk belajar membaca mungkin berkurang. Nah, ini Anemon hadir, gitu ya. Digedein sendiri ini sengaja. Nah, baru dia kalau tertarik dia akan turun ke bawah melihat tulisan-tulisan yang kecil-kecil ini. Ada pertanyaan biasanya dari klien gini, Bu, itu kalau tulisannya kecil nggak kelihatan, kenapa nggak dibesarin aja semuanya? Nah, ini berkaitan dengan AIDA juga, selain berkaitan dengan prinsip desain. Ketika yang di sini poster atau brosur, itu ada alur bacanya. Attraction dulu. Yang kedua, kita bisa masukkan desire atau interest dulu. Jadi kalau interest itu bisa testimoni, bisa fakta, bisa juga nanti dicantumkan seperti ini. Misal nih, kenapa harus belajar di Anemon? Nah, kenapa harus belajar di Ayah Sophia? Itu bisa dimasukkan. Ini bisa bentuknya poster, bisa bentuk teks ya nantinya ya. Sama, perlakuannya sama, hanya kalau ini divisualkan bentuk poster. Kalau teks kita posting bentuknya di sosial media atau jadi caption. Ya, jadi 4 komponen ini ada. Interest. Nah, kalau desire itu adalah apa yang kita mau tampilkan yang menggugah emosinya pembaca nih. Ya, desire. Di sini ada Anemon adalah kursus baca tulis bla 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 gitu ya. Ini ada hal yang harus didapatkan oleh audiens. Audiens itu nggak akan peduli kita mau ngomong apa. Yang paling mereka pedulikan adalah solusi buat dia. Kita tampilkan di sini. Ini boleh dibolak-balik keduanya. Interest dulu ya, fakta-faktanya, data, kemudian hal-hal USP ya, unique selling-nya apa nih? Kalau di HKS Solo gitu ya, apa yang menjadi pembedanya? Boleh ditampilkan di sini di interest. Baru kalau ketiganya sudah ada, action-nya nih ya. Jadi seringnya disebut kalau di dunia digital marketing namanya call to action. Nah, yang di konten, yang di marketing ini juga harus paham nih seperti ini. Supaya yang di marketing nanti paham bahwa kita mau posting sesuatu, setidaknya 4 ini sudah ada. Setelah mereka membaca nih ya, audiensnya baca attraction, desire, interest, harus ada call to action. Ini versi hard selling ya. Actionnya apa? Ayo ajak putra-putri ke Anemon. Nah baru. Ini kan ada tulisan kecil-kecil nih ya. Kalau beliau-beliau ini audiensnya akan tertarik
tertarik dengan 3 detik pertama membaca ini akan mencari tahu sendiri kok ke bawahnya. Meskipun tulisannya kecil, itu biasanya akan di zoom. Nah, otomatis itu juga akan ada aturan-aturannya. Itu ya. Kenapa ini yang kecil segini? Kenapa ini kecil banget? Kenapa ini besar kok nggak dibesarkan juga? Seperti itu. Salah satunya adalah elemen-elemen ini. Gitu. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini yang hard selling, ya. Silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan dulu boleh di kolom chat atau langsung raise hand sebelum saya lanjut yang berikutnya. Ya, karena berhubungan sama tugasnya tuh nanti prakteknya. Gitu. Oke, ini dulu ya supaya tahu bedanya. Soft selling kebalikan dari hard selling. Kalau hard selling tuh diungkapkan aja. USP-nya apa, kelebihannya apa, solusinya apa, pokoknya diobrolin, kemudian ditampilkan, kemudian call to action-nya, nomor handphone semua ditampilin. Beda dengan soft selling, copywriting. Namanya juga soft ya, berarti kan ada halus gitu masuknya. Ada 3 macam, sebenarnya enggak 3, ada macam-macam istilah. Ada covert selling, ya, coba googling, covert selling. Covert itu tersembunyi. Ada hypno selling, ada hard selling. Tadi hard selling, sekarang hard selling. Saya akan bahas yang kali ini di covert selling, ya, karena ini covert selling bisa 2 hari bahas ini teknik-tekniknya. Kalau mau baca bukunya setebal gini gitu ya. Ya, jadi kalau covert selling itu kita jualan, kita bikin caption, promosi untuk pemasaran, tapi silent. Silent artinya tersembunyi, nggak kelihatan kayak ngiklan, tapi audiensnya itu jadi terasa terpikat, penasaran. Nanti tergantung audiensnya dalam tahap yang mana. Tahap yang masih baru tahu gitu ya, masih cold, atau tahapnya dia sudah tahu brand kita atau tahu bisnis kita apa gitu kan, atau tahapnya sudah dekat. Nanti akan berbeda cara treatment covert sellingnya. Ya, kemudian hypno selling. Nah, ini kalau belajar lebih lanjut di NLP, ada kata-kata yang bisa masuk ke alam bawah sadar dan itu akan mempengaruhi orang untuk memutuskan sesuatu. Itu hypno selling, ya. Kemudian yang bawah nih hard selling. Nah, kalau sudah emak-emak, kata orang, nggak hanya emak-emak sih sebenarnya ya, bapak-bapak juga gitu ya kadang. Nah, nggak tahu nih saya. Ya, nah hard selling itu gini, kata orang, kalau kita lagi galau gitu ya, jangan deket-deket sosial media. Nah, ini malah dipakai di hard selling. Artinya apa? Hard selling itu kita ngiklannya pakai kata-kata atau caption yang baper. Contoh ya, kalau kita mau misal nih di ASIS gitu boleh ya. Di ASIS itu misalnya nih ya, pendaftaran kan, lagi pendaftaran. Nah, kalau kita mau bikin dengan hard selling, pasti kita akan ngomongnya di iSopia, keunikannya ini, keunggulannya apa, siswa apa, kemudian call to action. Hard selling ya. Tapi kalau di hard selling, bunyinya begini aja. Tolong dong, waduh ini pendaftaran lagi meludak, pusing saya. Sama fotonya orang lagi antri atau orang lagi, misalnya ada banyak orang yang lagi daftar. Nah, berbeda ya, tujuannya sama. Artinya apa? Yang kedua, yang hard selling kedua itu sebenarnya kita mau info. Di ASIS ini loh, orang mendaftar itu berjubel sampai antri, sampai pokoknya peminatnya banyak. Tapi kita nggak ngomong bahwa di ASIS ini laris manis, orang mendaftar sampai waiting list, nggak gitu. Kita ngomongnya yaitu pakai kata-kata yang tolong dong, help, aduh pusing saya nih, nah, misal kayak gitu. Itu hard selling. Ya. Jadi kita ngiklan, kita bikin copywriting-nya, tujuannya sama, stylenya beda. Nah, kalau hipno nanti ada caranya ya. Kemudian yang covert selling saya mau bahas ya di sini. Jadi saya kasih contoh-contoh, ini sering dipakai di Tokosio gitu ya. Jadi kalau Kak Ari di sini ada Kak Arianti tadi nggak bisa hadir hari ini. Kak Ari biasanya bikin untuk Instagram, untuk caption apa, seringnya pakai covert selling gitu ya. Beberapa pakai hard selling. Jadi bisa di mix, nggak seterusnya bisa pakai covert atau hard selling, bisa di mix. Kenapa? Covert selling kita butuhkan ketika kita mainannya sosial media. Di Facebook, di IG itu bisa separuh-separuh. Kalau mainannya di Facebook, pastikan pakai ini. Kenapa? Karena Facebook, Instagram atau sosial media lain itu kan fungsinya bukan buat jualan, bukan buat promo ya sebenarnya, promo tentang sekolah bukan itu. Tapi di situ kan sebenarnya kita ingin berinteraksi,
kita saling membagikan informasi gitu ya. Jadi kalau pakai hard selling itu terasa banget bahwa ini Facebooknya jualan banget ya. Aduh kalau di Tokosio, aduh ini logo, jualan logo terus. Kalau seperti itu seringnya kita bikin caption, bikin copywriting panjang, udah capek-capek bikin, itu nggak akan diperhatikan, di skip gitu aja. Kalau iklan TV misalnya dulu lagi ada sinetron gitu ya, kakak semua di sini masih mengalami ya sinetron, kalau mau muncul iklan, udah dilewatin, nah itu sama. Kalau di sosial media seperti itu. Kalau di web itu akan berbeda, tergantung jenis webnya ya. Kalau di web itu bisa soft selling, bisa hard selling ya, karena orang di web itu dia sudah tahu kan dia sedang menuju kemana, sedang mengakses apa. Kalau di poster sama brosur boleh hard selling, boleh soft selling, itu selang-seling ya, bergantian. Tapi kalau brosurnya seperti yang tadi saya cerita tadi, itu langsung aja hard selling pakai AIDA tadi. Ya, supaya orang mengambil action, segera menghubungi atau segera daftar atau yang mana, tergantung call to action-nya. Ya. Oke, saya lanjutin lagi. Ini adalah contohnya, ini ya, ini di Facebook, di web sama di IG-nya saya nggak tampilin ya, ada di IG juga. Jadi di Facebook saya ini, yang kiri sendiri, yang ini sebenarnya saya pengen promote ini loh, di Tokosio Design Team itu bikin logo desain, tapi saya nggak cerita di situ ya, ini tim desain yang buat. Saya nggak cerita bahwa saya lagi promo, kami bisa membuat logo bla 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 bla. No. Kalau seperti itu berarti kita pakainya hard selling. Yang ini kita pakai covert. Covertnya apa? Saya cerita seperti lagi sehari-hari di Facebook gitu loh. Tas yang udah lama ditengok-tengok bla 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 ini kan, saya cerita warna ini, warna itu. Nah, saya ngobrolnya menyampaikan tentang kita bisa bikin logo, caranya begini. Bukan karena desain logo tas Siwa Fastor dibikin oleh tim Tokosio Design ya. Kakak bisa perhatikan di sini cara mention. Ya, kalau kita pakai hard selling, mentionnya begini. Bisa loh pesen logo di Tokosio Design. Itu hard selling, terang-terangan. Tapi kalau pakai covert disembunyikan. Bukan karena desain logo didesain oleh tim Tokosio Design ya, terus jadi ngefans sama tas ini. Coba aja tenteng sendiri. Nah, kita ngobrolin logo ini sebenarnya. Tapi orang tidak terasa bahwa kita sedang memasukkan iklan tentang logo. Di Facebook ya. Nah, sepertinya saya sedang cerita tentang suatu tas yang baru gitu yang saya suka. Nah, ini yang di web, kalau yang tengah di websitenya tokosio-design.com, di sini nah ada Aya Sophia Academy di sini juga logonya ya. Nah, di sini juga bisa menggunakan covert selling. Jadi kita bisa mengedukasi tanpa sadar bahwa itu sebenarnya adalah salah satu caption untuk mempengaruhi orang buat pesen atau mempengaruhi orang untuk awareness. Ya, tergantung tujuannya. Nah, yang unik lagi di covert selling, kadang AIDA nggak usah dipakai. Jadi misalnya seperti ini. Ini sebenarnya promo apa sih? Saya pengen tahu nih. Ada Kak Suciati misalnya. Yang di nomor 3 nih. Kak Suciati ini sebenarnya saya sedang pengen promo apa sih? Silakan on mic boleh? Boleh, dinyalakan. Ya, ini yang ini ya. Ini saya sebenarnya pengen promo apa sih, Kak Suciati? Nah, bisa dilihat nih. Kelihatan jelas ya, pakai laptop ya. Boleh on mic. Promo jualan tahu bakso misalnya. Oh, ini nih, lihat di layar dulu. Lihat di layar. Oke, di layar kelihatan ya, kan ada 1, 2, 3, saya udah jelasin. Nah, yang ini yang saya kasih, nah, ini saya sebenarnya pengen promo apa nih? Kelihatan nggak gambarnya, Kak Suci? Oh ya, kelihatan nggak gambarnya? Slide-nya kelihatan? Pakai HP ini lagi digeser-geser. Oh ya, di slide-nya dulu ditampilin. Ganti dulu ya. Kandang aja kandang, silakan. Nah, ini sebenarnya saya pengen promo tentang apa nih? Produk apa yang di sini? Kalender deh Kak dia. Oke, ini sebenarnya tujuannya promo kalender. Tapi di sini copywriting yang digunakan bukan hard selling yang kita ngomong tahun 2021 sudah akan berakhir. Kita membutuhkan kalender nih. Sebentar lagi. Yuk teman-teman atau yuk kakak segera dipesan kalendernya di Tokosio. Itu hard selling. Tapi kalau covert selling, ini bisa menggunakan copywriting sependek ini pun orang akan tahu ya.
Jadi dia nggak kerasa nih sebenarnya lagi dijualin. Saya kan bilang 2021 cepet bener sih, Mbak Mimin. Nah, teman-teman kakak semua lihat di sini cara memasukkan WA akan berbeda dengan yang tadi call to action di hard selling. Ya, Mbak Mimin, nah saya mention WA.me kan tinggal diceklik nih. Udah selesai 2022-nya ya. Oh, ada kepotong. Udah selesai kalender 2022-nya. Saya nggak sedang mengiklankan ini ke audiens, tapi audiensnya akan membaca ini, ya kan? Kalau beliaunya tertarik atau kepo, dia akan ceklik di sini. Tapi saya nggak bilang, yuk hubungi WA CS 08133, nggak gitu. Itu cara-cara cover selling. Tujuannya apa sih kok capek-capek pakai cover selling kalau kita ngiklan aja gitu misalnya. Nah, orang Indonesia, orang nggak Indonesia aja sih sebenarnya zaman sekarang itu sudah overload informasi. Informasi iklan, kena ads, kita lihat IG, kena lihat FB, kena lihat di YouTube, pasti muncul iklan. Ya, begitu muncul iklan, apa yang kita lakukan ketika di YouTube? Skip ads, gitu ya. Itu sama, itu cara kita menyelam. Oke, berarti kalau orang lihat iklan sudah paranoid ditutup. Gimana caranya? Iklan yang mau kita tampilkan baik teks maupun visual ya. Kalau di sini kan kita main-main copywriting ya. Itu orang nggak terasa kita sedang diiklankan. Intinya di situ. Gimana caranya? Nah, itu kita butuh jam terbang latihan mengolah kata. Contoh-contohnya seperti ini. Ini contoh kecilnya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Ya, ada yang baru bergabung. Selamat datang Kak Radius. Nah, ya. Ada Kak D juga gabung nih ya. Ada Kak D, selamat datang. Ada Kak Ana juga, selamat datang. Oke, kita lanjut ya. Oke, ya. Jadi teman-teman di sini, kakak semua di sini, antara hard selling sama soft selling tidak ada yang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kita harus lihat sikonnya. Kita bisa selang-seling itu semua. Kalau kita mainannya sosial media, setidaknya 70% kita soft selling, 30% oke lah. Untuk orang-orang atau audiens yang sudah dekat dengan kita, ya disebutnya ini namanya warm customer gitu, atau warm client, atau ini ya hot client, itu boleh kita iklanin dengan hard selling. Tapi kalau yang masih baru, bahkan belum tahu siapa kita, siapa bisnis kita, pekerjaan kita, misalnya digunakan untuk personal branding, gunakan soft selling dulu. Giring sampai mereka merasa dekat, mereka tahu, dan kalau kita ngiklanin mereka tidak keberatan. Ya, seperti itu. Oke, ini Kak Radius dari mana ya, boleh di rename. Jadi yang teman-teman di sini sudah merename nama, kemudian dari mana, instansi company-nya gitu, kemudian profesinya atau job desk-nya hariannya mengerjakan apa. Gitu, silakan. Ya, sambil saya lanjut ya. Jadi saya slide-nya nggak banyak, yang nanti kita bisa lanjut latihan langsung gitu. Oke, ini soft selling ya. Nah, sebenarnya tadi copywriting yang cover selling itu kita bisa pakai beberapa tips. Tipsnya tuh banyak. Ya, akan bermunculan nanti troubleshooting-nya seperti apa ketika kita mulai menulis. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan kekuatan storytelling. Yang tadi saya cerita itu, kalau storytelling itu yang di sini nih, saya cerita nih, saya punya tas baru begini-begini, padahal sebenarnya saya sedang pengen ngomongin atau promo tentang di Tokozio bisa bikin logo. Maksudnya gitu. Tapi saya bikin terselubung, ya. Kemudian di sini orang Indonesia itu paling senang diceritain, suka dongeng. Jadi kalau kita mengemas copywriting kita, promo sesuatu gitu ya, itu bisa banget kita masukkan ke dalam cerita kita. Di bawahnya boleh diberikan call to action, tapi dalam versi soft selling. Kalau versi soft selling, kalau hard selling, tadi saya cerita di sini. Nih hard selling ya. Ayo ajak putra-putri Anda ke Anemon nomor handphone. Itu hard selling. Jadi orang tuh langsung begitu tertarik baca. Nah, tapi ketika kita mau mainan soft selling untuk copywriting di sosial media, misalnya kita bisa gunakan yang seperti ini. Mbak Mimin bla 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 bla. Atau kalau tadi, tolong dong ini udah kebanjiran banget order, misalnya di Firda Bakery gitu ya. Duh ini sudah banjir order, misalnya pakai hard selling ya, kata-kata yang penuh baper tapi ternyata ngiklan gitu ya. Orang tuh kan suka nih di sosial media kepo sama kehidupan kita. Ada hal-hal yang sifatnya seperti curcol itu rame banget biasanya kan, komen like-nya itu bisa kita manfaatkan gitu.
Ada Kak Ulan baru gabung, selamat datang Kak Ulan. Tadi malam saya nyimak, sekarang gantian ya, ada Kak. Ya, oke ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, kakak-kakak di sini, kita bisa pilih dulu yang pas audiens kita, target market kita cocok diiklanin pakai copywriting yang mana. Baru kita eksekusi. Ya, oke. Mau nanya dulu boleh Kak Dian? Boleh, silahkan. Mohon maaf nih ya. Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya saya menanyakan tadi efektivitas antara hard selling sama soft ya. Tadi udah dijawab, tidak ada yang saling menonjol ya, semuanya bisa bergantian. Kemudian kalau saya perhatikan dari tulisan, dari hard selling tadi kan penuh tuh dan banyak ya tulisannya. Nah kalau soft ini ada yang singkat-singkat. Nah sebenarnya seberapa sih banyaknya ketentuan dari soft ini, soft selling ini? Gitu, saya sih lebih tetap yang soft selling ini nih. Oh, siap-siap ya. Soft selling lagi trending memang karena sekarang semua informasi meluber gitu ya. Jadi kita benar-benar harus memilah. Kalimat-kalimatnya gitu di. Bener. Nah, untuk soft selling sebaiknya kita bikin pola yang jangan sampai ketebak audiens. Artinya apa? Kalau biasanya kita pakai kata-kata pendek, besok kita bisa cerita panjang. Besok lagi kita bisa bagikan hal-hal yang sifatnya seperti edukasi. Misal saya lagi promo desain logo, tapi di sini kata-katanya adalah prosesnya gimana, saya cerita prosesnya. Besoknya saya akan cerita yang bentuknya pertanyaan gitu. Boleh di-combine. Nah, kita bisa kayak split test ya. Jadi split test itu kalau di ads ada split testnya campaign A sama campaign B yang minggu lalu ya, yang 2 minggu lalu. Campaign A sama campaign B efektif mana? Kita tergantung audiensnya. Kalau dengan cerita panjang orang responnya lebih bagus, kita beri yang respon panjang. Sama kita coba, kadang-kadang di sosmed ada pertanyaan misalnya seperti ini, saya mau promote nih logo. Logo saya nggak promote, yuk dipesan desain logo bisa kontak, enggak. Saya akan bikin pertanyaan cuman begini aja, ada 2 logo A, logo B. Teman-teman yang paling sesuai nih untuk logo Ayah Sophia yang mana ya? Yang A atau yang B? Udah, itu komennya banyak. Sebenarnya itu kan promo logo nih, tapi orang tidak terasa bahwa mereka seperti sedang dikasih kuesioner gitu, kayak sedang ditanyain. Dan orang Facebook, orang Instagram gitu ya, paling suka kalau ditanyakan tentang pendapatnya. Jadi engage-nya, interaksinya dapat, kita ngiklannya juga dapat, gitu Kak Endang. Oke, siap. Saya lanjut ya. Jadi tadi saya cerita nih yang di sini. Waduh, kok orang Indonesia ya ini ya, orang mana nih ya? Orang Indonesia tuh paling sering diceritain. Coba teman-teman di sini bikin kata-kata itu melibatkan sehari-hari aja. Misal nih, kalau di sini ada mau cerita tentang Firda Bakery gitu yang produk ya. Ceritakan aja apa yang terjadi di Firda Bakery. Atau kalau kita mau naikin personal branding kita, misalnya ya, Kak D nih. Nah, Kak D ini bagiannya nih di personal branding, social branding gitu ya. Itu bisa juga kita gunakan untuk menceritakan sehari-hari kita itu ngapain sih? Dalam takaran sudah jelas ya sampai mana, bukan yang terlalu personal, tapi kita bisa ceritakan. Ada maksud atau tujuannya. Misal nih, saya mau membranding diri saya sebagai seorang desain planner. Gak mungkin saya bilang, saya adalah seorang desain planner yang sejak tahun sekian sudah aktif. Nah, itu terlihat kurang oke karena kita jadi orang menilai kita kurang bagus ya. Jadi kurang kurang halus kita masuknya. Tapi yang saya tampilkan di sosial media atau di web atau di mana atau di WA story bahkan itu juga berhubungan dengan copywriting itu adalah saya ceritakan aktivitasnya desain planner. Oh, setiap hari saya bikin ide. Saya mencari ide. Saya bikin konten ABCD. Atau saya mengerjakan apa? Orang akan menyimpulkan sendiri. Oh, pekerjaannya setiap hari adalah profesinya desain planner. Begitu. Itu fungsinya copywriting. Kekuatannya di situ. Bahkan sesederhana WA story, copywriting ini nampolnya luar biasa. Kalau WA marketingnya diaktifkan, gitu ya, dioptimasi, cara copywriting ini akan sangat masuk banget ke audiens. Kenapa? Di WA marketing, di WA story bisa kakak cek di sini semua. Kebanyakan tuh orang posting poster, digeser-geser produk jualan terus. Ketika ada yang sharing pakai teks gitu ya, teks aja tertulis langsung di WA, itu orang akan lebih antusias. Bisa cerita tentang kita atau cerita tentang apa? Misalnya tips tentang, nah kalau misalnya bidangnya kalau di
Kalau di ASIS atau di Keana gitu ya, bidangnya pendidikan. Itu yang kita ceritakan. Pokoknya kita harus tahu apa yang tertarik untuk dibaca, diakses, didengarkan, dilihat oleh target market yang tadi kita ceritain, kita bahas di awal tadi. Gitu ya. Storytelling, bikin aja kata-kata nyambung-nyambung, tapi isinya cerita. Nanti di tengah-tengah sisipin produk atau jasa yang mau kita iklanin. Gitu ya. Itu storytelling. Nah, yang lain adalah jangan tampilkan penawaran. Pertanyaannya gini, lo kan mau jualan, kok nggak nawarin? Nah, kalau cover selling memang sentuhannya beda. Kita membuat orang itu penasaran. Saya lagi jualan apa ya? Botol gitu. Di depan saya ada botol, lagi hits banget ya. Jadi misalnya kita jualan botol minum. Nah, jangan ditampilkan penawaran, dibeli yuk, botol minum lagi hits nih. Kita lagi ini gaya hidup sehat, bla 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 bla. Hubungi admin nomor sekian-sekian. Orang Indonesia sama seperti kalau kita masuk ke mart-mart yang swalayan itu, sekarang bisa dirasakan. Lebih suka masuk ke toko yang dilayani atau masuk ke toko yang kita ambil sendiri. Suka yang mana nih? Nah, saya pengen tanya nih, sama Kak Nabila belum on cam ya dari tadi. Saya cari yang Kak Anggi, boleh deh Kak Anggi. Kak Anggi lebih suka belanja di swalayan atau toko yang dilayani langsung tuh? Jadi di balik meja ada etalase terus mau beli apa, beli ini, itu. Lebih suka yang mana Kak Anggi? Lebih suka di swalayan sih, yang ngambil Kenapa sendiri. tuh? Oh, lebih suka yang di swalayan karena bisa ambil sendiri lebih bebas ya. Iya. Nah, ada lagi. Kalau misalnya kita tuh berasa di suatu departemen store, kemudian SPG-nya buntutin kita nih, padahal kita lagi pilih-pilih sepatu. Apa sih yang dirasakan gitu? Risih nggak? Iya, risih. Iya. Kita ambil dari situ aja, kita pelajarin. Kita pelajarin dari apa yang kita rasakan sendiri aja paling mudah ya. Kita memperhatikan konsumen di luar sana. Kalau mereka dibebaskan untuk memilih, cakupannya kalau di cover selling ini gini, kalau mereka kita biarkan, kita hanya menggiring, tapi kita nggak mendikte mereka untuk melakukan sesuatu, mereka akan lebih nyaman kalau kita bisa menggiring dengan tepat. Pertama nih, dikasih awareness dulu, dikasih info, oh di sini ada nih seperti ini, sekolah ini gitu ya, misalnya, oh di sini di Kepanjen ada Firda Bakery, cerita nih, latar belakangnya Firda Bakery berdiri, nggak ada kata-kata penawaran, no. Tapi cerita, latar belakangnya begini, awalnya seperti ini, foundernya perjuangannya gimana. Wah itu luar biasa tuh, konten bagus banget untuk di internet gitu ya. Kalau misalnya mau bikin video, video juga bisa mulai situ. Jangan video yang tiba-tiba menaruhkan, ayo langsung daftar di, nah itu akan berbeda responnya. Ya, jangan ada penawaran. Nanti kita giring ketika mereka sudah tahu kita, buat mereka kenal kita dulu. Kalau sudah, buat mereka tahu dan dekat sama kita. Terakhirnya buat mereka cinta sama brand kita. Dari situ teman-teman, kakak-kakak mau ngiklanin bikin copywriting model apa aja, masuk deh. Dan jadi memang harus digiring. Ya, ada consumer journey yang memang harus diikuti. Copywriting pun sama. Nggak bisa sekali kita bikin iklan langsung closing, langsung nih pada daftar, langsung pada beli. Ada perjalanannya. Dan itu kenapa ada poin 3 buat orang penasaran. Kadang malah di iklan-iklan cover selling nggak ada kata-kata atau WA atau apapun yang menuju ke suatu kontak tertentu. Tapi kalau audiens ini tahu, dia penasaran, dia pengen tahu, dia akan cari sendiri kontaknya. Ya, sama seperti yang di swalayan. Kalau dia suka nih barang tertentu, dia akan bawa sendiri ke kasir. Nggak perlu kasirnya, Mbak, mau yang itu, yang di itu. Nggak. Mereka akan bawa sendiri ke kasir untuk transaksi. Pola yang kita gunakan seperti itu, ya. Dan tapi harus konsisten. Nomor 4, kalau kita layar, besoknya tentang pertanyaan, besoknya tentang edukasi, besoknya hilang, ya udah, orang nggak akan berlanjut sampai titik penasaran sama kontak langsung ke kita, ya. Nah, kira-kira kok ribet banget ya cover harus berubah informasi di kondisi seperti ini, apalagi semua go digital gitu ya. Kita harus pinter-pinter cari celahnya. Kita harus benar-benar pinter masuk sisi emosionalnya audiens. Gitu. Dekatkan dulu, biarkan mereka tahu, biarkan mereka deket, baru kita kasih copywriting pamungkasnya. Gitu. Ya. Oke. Ya,
Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi mahir di copywriting itu butuh jam terbang. Kalau saat ini teman-teman merasa sulit ya, susah ya. Nah, kalau saya bilang bukan susah, tapi ada tantangan baru gitu. Bahwa di dunia menulis, di dunia copywriting gitu ya. Menulis novel dengan copywriting untuk pemasaran itu beda, sama-sama menulis. Memang butuh jam terbang dan terus latihan. Pastikan mulai dulu yuk. Saat ini pun kita lanjut dengan kita mulai dulu. Begitu ya Kak Ida? Betul banget Kak Oke. Dian. Jadi Ya. kita praktek nih ya Kak Dian ya. Nanti Benar. Kak Dian Jadi bakalan kalau saya kasih tadi- review ya. Betul. Jadi kalau tadi saya cerita di awal bahwa kita nggak cuma akan membahas slide, tapi kita langsung praktek. Kita lanjut ya. Kalau sebelum praktek ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Kalau enggak kita lanjut prakteknya. Boleh tanya Kak Kak Dian? Puji, boleh silakan. Kak, di sekolah kan biasanya kalau di awal tahun PPDB, pembukaan PPDB kami suka bikin brosur. Itu kan berarti hard selling dah. Dan di brosur Bisa itu hard selling. banyak sekali tulisan gitu. Kira-kira itu efektif atau tidak? Kan tulisannya banyak gitu. Jadi orang akan Iya. tertarik untuk membaca. Maksudnya bikin lebih menarik atau tidak gitu? Efektif atau tidak? Terima kasih. Efektif ya, efektif Kak Puji. Jadi brosur itu salah satu media untuk komunikasi ya. Apa yang mau kita komunikasikan? Nah, kita udah listing ya. Oke, nanti aku akan komunikasikan tentang fakta-faktanya, tentang kelebihan-kelebihannya, tentang orang-orang yang pernah misalnya mendaftar di sini nih, atau alumni atau apa. Yang penting adalah tadi yang prinsip AIDA ini kita gunakan di dalam brosur ini. Jangan hanya actionnya aja. Action tuh misalnya ya, anemon, bla 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 bla. Ayo ajak putra-putri Anda. Orang akan melakukan action ini tanpa digiring dulu, tanpa menyentuh sisi emosi mereka. Tapi kalau pakai AIDA yang ini dan plus di sini ada prinsip desain yang digunakan. Kalau brosur kan berarti menyangkutnya ada visualnya, ada copywritingnya ya, menyangkut layout dan sebagainya. Gunakan prinsip-prinsip desain. Misal nih kalau di sini saya bisa review di Anemon, ini saya ambil lumayan oke. Kenapa? Aksentuasinya dapat. Ada yang huruf besar yang tadi yang saya cerita. Orang pertama 3 detik pertama langsung pastikan membaca hal-hal yang menjadi krusial buat emosional mereka. Mau anak Anda bisa membaca ya mau dong gitu ya. Di sini kan ada masalah kan sebenarnya kenapa copywriting ini yang diangkat jadi headline ya. Cari yang benar-benar di sini menarik orang buat baca yang bawah-bawahnya. Karena kalau enggak, begitu dia enggak tertarik di headline, dia enggak akan ke bawah. Apalagi sampai yang tulisan paling kecil gitu. Ini kan lumayan kecil nih. Tapi ketika dia merasa, wah ini aku butuh nih kayaknya. Oke, dia lihat bawahnya tanpa mengeja dan hafal huruf. Ini kan jadi satu sama ini ya. Apa nih? Terus berarti dibaca. Kalau bisa ini dibalik. Jadi yang interestnya ini di atasnya. Jadi kita tampilkan dulu kelebihannya dari bisnis atau perusahaan kita apa. Kemudian faktanya kenapa mereka harus. Jadi gini, kenapa harus belajar di Anemon? Itu USP-nya, fakta-faktanya kita ungkapkan. Kita tampilkan. Baru tuh nanti ada desire dan action. Gitu. Jadi brosur efektif enggaknya tergantung kontennya juga. Dan pastikan target market sama style desainnya tepat sasaran gitu ya, seperti itu. Kak Dian Ya, ada Kak Puji, pertanyaan ada yang nih mau di kolom chat nih Kak Dian. Oh iya, Dari oke Kak Ari. sebentar. Untuk attraction Oh, apa harus nih. sebuah pertanyaan? Nah. Oh iya, attraction. Pertanyaan bagus ya ini. Attraction nggak harus pertanyaan. Nah headline-nya tuh misal nih, kalau bikin brosur misalnya tentang slimming tea gitu kan ya. Ibu-ibu, kakak-kakak yang perempuan, slimming tea kita bisa dengan pertanyaan misalnya, pengen langsing dalam waktu 30 hari, itu pertanyaan. Tapi kita juga bisa bentuk pernyataan. Langsing dalam 30 hari dengan cara praktis. Itu juga bisa. Ya, tapi yang pasti headline ini jangan melebih-lebihkan dari fakta yang ada. Kalau ternyata bisa langsingnya dalam 6 bulan ditulis 30 hari itu kan berarti nggak sesuai fakta ya. Nah gitu, kita bisa ambil headline dari fakta atau kelebihan yang kita punya. Jadikan di sini pamungkasnya supaya orang baca itu. Ambil dari masalah yang ada yang mana. Masih ingat nggak kenapa tadi saya bikin slide-nya seperti ini? Nah ini, bukan judul dulu kan? Selesai nulis iklan gitu kan. Ini sebenarnya curcol-curcol orang yang biasanya berhubungan sama copywriting. Kemudian ini di awal.
baru masuk ke sini. Jadi attraction-nya dulu di depan. Kalau belum orang langsung masuk ke copywriting, orang akan copywriting, aduh apa lagi itu ya, pernah dengar tapi aduh rumit kayaknya ya gitu. Tapi saya mulai dengan pertanyaan. Jadi bisa pertanyaan itu biasanya kalau di forum webinar tuh bisa dengan lisan atau masukin ke slide juga bisa. Biasanya saya tanya di awal tuh, gimana apa-apa gitu. Itu adalah attraction-nya. Supaya orang nyimak masuk slide. Misal nih, kakak semua di sini kalau nulis iklan pernah nggak merasa kesulitan? Atau kakak pengen nggak misalnya nulis iklan 5 menit udah langsung tayang posting, udah langsung ciami iklannya. Itu attraction-nya. Kalau pernyataan bisa juga, yuk kita nulis iklan dalam waktu 5 menit kita sudah bisa menghasilkan 5 copywriting untuk postingan hari ini. Itu juga bisa. Gitu Kak Ari, boleh dua-duanya. Ya, salah satu maksudnya. Kalau mau dua-duanya bisa tapi lebih baik misalnya pernyataan, nanti kalau pertanyaan gitu ya. Ada Oke. pertanyaan lagi nih, Kak Ada Ismi. lagi nih, Kak Ida. Iya. Dari Kak Ismi ya. Ya, Mm-mm. sama-sama Kak Ari. Kak Ismi, untuk pemilihan huruf dan warna yang menarik, apakah ada tipsnya? Oh ya, itu banyak tipsnya. Iya, ada banyak tipsnya. Jadi huruf itu nanti kita belajar. Ini jadi nyerempet-nyerempet karena kita bahasnya brosur, poster ya, tampilan visual. Ya, kalau huruf dan warna itu adalah tadi kita lihat target market kita siapa. Kalau target market kita adalah ibu-ibu dengan remaja, hurufnya itu pasti bisa beda. Kalau ibu-ibu bisa jadi huruf yang kita harus cari itu adalah yang langsing-langsing, yang feminin gitu ya. Tapi untuk remaja putri misalnya, itu hurufnya bisa yang lebih casual, agak gendut tapi enggak yang terlalu tua, old gitu. Jadi huruf-hurufnya lebih modern gitu. Itu baru huruf. Warna apalagi. Misalnya nih kakak semua di sini saya selalu pakai perumpamaan ya. Misalnya nih, kakak di sini kalau jilbab tuh warnanya apa aja sih? Nah muncul ya, warna pink. Warna pink apa aja? Pinknya ada magenta, soft pink, peach pink, baby pink. Wah, itu masih di kepalanya perempuan loh tentang satu warna. Akan berbeda kalau misalnya Kak Andang bilang, Kak Andang atau Kak Radius ya bilangnya ya, kalau pink itu apa? Merah muda jawabnya. Sudah, pink itu merah muda kan? Betul. Tapi di pikirannya kakak-kakak, ibu-ibu, mama-mama, bunda-bunda, pink itu banyak di sini. Dari situ kita jadi tahu target market kita siapa. Ibu-ibu, perempuan, usianya berapa. Itu kita pilih warnanya berdasarkan itu. Ya, otomatis juga dengan menggabungkan dengan prinsip desain. Itu panjang banget. Kalau ada kesempatan saya mau share juga nanti di forum yang berbeda mungkin ya. Itu bisa dibahas sendiri, basic design sendiri, tipografi sendiri. Copywriting ini adalah memang salah satu penunjang dari bagaimana kita membranding baik personal branding atau corporate branding kita. Begitu Kak Ismi. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut tugas, Kak Ida? Atau kita lanjut tugas ya? Supaya bisa tahu, oh ternyata begini ya. Nah, kita langsung hari ini kita praktekin. Nih ya, diskusinya udah tadi ternyata. Oke, kita praktek. Kakak semua siapin notes di handphone, jadi paperless. Supaya kita juga gampangnya baca ya. Yang pertama adalah tentukan target market dulu nih. Kita mau bikin copywriting ini mau bikin di mana? Mau diposting di brosur? Oh, posting di brosur, dicantumkan di brosur. Brosurnya online apa offline? Kita mau masukin ke sosial media mana? Facebook atau IG itu pasti beda bahasanya. Atau bahkan TikTok itu juga copywritingnya beda lagi gitu ya. Nah, tentukan dulu yang mana, ditulis mau posting di mana. Target marketnya siapa? Misalnya target marketnya perempuan, usia berapa, jangan terlalu jauh ya rentang usia untuk target market karena perlakuannya akan beda. Kemudian apalagi karakternya mereka tinggal di mana boleh. Ya, saya nggak minta terlalu mendetail seperti kalau misalnya tentang materi desain atau materi bisnis, karena di sini memang perlu nanti pendalamannya kakak semua bisa lebih banyak baca atau saya punya podcast tentang ini nanti boleh linknya saya sharing. Ya, oke. Kemudian yang pertama itu jelas ya, saya mau posting di Facebook, saya mau posting di sosial media, lokasinya di mana, usia berapa, seperti itu. Yang kedua, bikin copywriting singkat tentang cover selling. Ingat ya, cover selling. Jadi cover selling itu apa tadi? Bagaimana cara kita membuat copywriting jualan untuk memasarkan sesuatu tapi terselubung. Sesuai dengan bisnis masing-masing. Ya, kalau di Firda Bakery ya Firda Bakery gitu ya. Kalau di HSKS Solo
disesuaikan dengan kondisinya. Boleh posting di mana aja, online offline juga bisa, browser offline, poster offline, atau online di sosmed juga boleh. Ketik di handphone, di notes HP, di screenshot aja, kemudian dikirim ke grup. Nanti kita akan review. Sebenarnya lebih enak kalau bisa di-share di sini sih, tapi kalau kesulitan secara teknis lama, ya nggak apa-apa, nanti kita akses di grup aja. Gitu. Kita punya waktu jam Iya, 10 berapa lama nih Kak Dian? lebih 10 menit ya. 10 Supaya menit kita lebih bisa dari cukup review. ya Kak Dian ya. 10 menit itu berarti jam 10.20 ya Kak Ida. Betul? Oke. Oke, siap. 10 sampai jam 10.20 bisa langsung dikirim ke grup. Jangan lupa yang pertama ya, karena ini akan mempengaruhi copywriting yang kita buat, target market dan rencana penayangannya atau penempatannya di mana. Gitu. Brosur kah, Facebook kah, YouTube kah, di mana tuh. Silakan, bisa dimulai dari sekarang sambil kita dengerin musik yang membangkitkan mood. Betul Kak Ida? Oke, relaksasi aja ya Kak Dian ya. Boleh, biar khusyuk gitu ya. Silakan. Ini saya tampilin ya di sini ya, supaya bisa dibaca. Nanti hasilnya silakan langsung di-post di grup WA. Saya sambil pantau grup, siapa tahu sudah dalam 1 menit udah langsung dapat ide gitu. Silakan. Ide ini saya perlu stop screen dulu supaya muncul musiknya. Perlu di off nggak? Saya stop share dulu ya. Oke. Ini ada yang sudah posting nih, Kak Ima di grup sudah posting ya. Saya sambil tambahkan sedikit yang belum dilakukan di poin 1, target marketnya ditulis siapa ya. Sama rencana penempatan media di mana nih? Facebook ya, Kak Ima ya. Tambahin aja datanya.
Ya oke kakak semua, udah ditambah 4 menit dari waktu gitu ya, jam 10.24 sudah ada beberapa yang kirim nih. Oh iya, ini Kak Nino ada kirim di chat. Nah, cover selling-nya ada di mana nih? Yang copywriting-nya ada di mana? Jadi di posting aja di grup nggak apa-apa. Kalau di sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Boleh. Ini sudah ada yang kirim itu adalah Kak Ima, kemudian Kak Ida, Kak Ari, dan Kak Radius ya. Yang Kak Nino silakan kirim hasilnya di grup nggak apa-apa. Kita bisa baca bareng-bareng di situ. Oke, untuk lokasinya juga disebutkan ya Mbak ya? Ya, boleh disebutkan langsung di grup nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi bareng gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Disebutkan langsung aja. Oh, di Tidak sini. bisa diketik lagi. Oh, panjang nggak? Diketik Oke, aja saya ketik nggak aja ya apa-apa. Mbak ya. Nanti kita review, diketik aja, di screenshot gitu ya. Atau langsung diketik di post juga nggak apa-apa Oke. sebenarnya. Karena Oke, pemaknaan makasih, Mbak. kata itu bisa beda-beda antara diucapkan sama ditulis gitu ya. Oke, terima Ya. kasih. Yap. Oke, kita bahas ya kakak semua di sini ya. Tadi juga ada yang Wapri nih, ada Kak Ulan juga. Nah, tadi juga boleh loh ya oh ya Kak Ulan kan nggak masuk di grup ini ya, grup training spektakuler. Jadi training spektakuler ini adalah kolaborasi dan sinergi dari kakak di 02 di program Mastermind. Jadi awalnya itu ada karena kita pengen nih tim kita sama-sama maju bersama, tumbuh bersama. Nah, kita jadi ini ya Kak Ida jadi bisa saling mengisi dengan masing-masing expertise-nya. Jadi misalnya kalau saya di copywriting, ada Teh Eva di ads gitu ya, jadi beragam. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu istilahnya, dari luar sampai ke dalam gitu ya. Jadi hari ini copywriting ini adalah salah satu program materi ke-20 ya Kak Ida, betul ya tadi Materi ya Kak Baturi? ke-12 ya Mas Kak. Materi Kita ada 15 materi. Ada Ya. 14 materi yang berlangsung biasanya 2 minggu sekali melalui Zoom, juga ada melalui WhatsApp group gitu.
gitu. Ya, Kayaknya Kak Wulan langsung terprovokasi untuk nanti bikin program di MPE-nya. boleh banget. Memang tadi sengaja nih keluar-keluar karena di 04 itu kemarin juga ada bikin untuk 04 sendiri. Saya nyusup aja maksa mau lihat nih public speaking. Nah, nanti di berikut-berikutnya kalau kita bisa sudah oke nih kita mau sinergi bersama, misal kita mau pendalaman misal tentang public speaking. Nah, Kak Wulan yang kita jawil gitu ya. Nanti mau pendalaman lagi tentang karakter, tentang Steven, ada Kak Ida, ada Kak D juga. Kan kalau kemarin kan buat yang di tim 02 aja ya. Nah, sekarang mungkin bisa dibuka nanti di program Mastermind Perempuan Indonesia itu ada program-program lagi yang sedang digodok bersama. Nah, Kak Wulan nih yang jadi ininya apa namanya kepala sukunya di alumni nanti bisa dinikmati bersama gitu. Ya, Jadi dan kita bisa boyong semuanya tim kita ya Kak Dian ya. benar, nanti kalau memungkinkan ada yang cocok buat tim, kita juga bisa masukkan jadi salah satu program ya Kak Ida. Iya, ini Kak Heni juga join nih, Kak Heni. Iya betul, ada Kak Heni juga join. Tadi aku share di sebelah, nggak share yang di grup besar sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih di grup besar, jadi semoga semakin bisa semakin menambah manfaat gitu. Ada Kak Ana nih, Kak Ana. Kak Ana nggak on cam nih? Atau mau menyampaikan Kak Ana mau menyapa-nyapa Kak Ana. Bener. Silakan Kak Ana. Kamu kan juga boleh. Nah nih, hai. Kangen ya padamu ya. Maaf nih di sini baru berisik. Lagi hujan kayaknya di sana, di sini hujan. Baru renovasi Kak Dian. Oh, wah, kabar bahagia ya Kak Dian ya. Kalau dengar teman kita lagi renovasi, doain ya lagi buka itu kabar bahagia Kak Ana. Dari Kak Dian gimana Kak Dian? Oke. Langsung direview? Ya, langsung direview ya. Kita lihat yang di grup ya, di grup training spektakuler. Kalau di operasi nanti malah habis waktu, nggak apa-apa, langsung teman-teman bisa akses langsung di grup. Ya, supaya grupnya juga aktif. Nanti yang nggak ikut pada tanya ini apa gitu ya, biarkan juga menstimulus untuk ikutan gitu. Oke, jadi ini ada punyanya Kak Ima ya, pertama ya. Nah, tadi saya tanya nih, siapa nih target marketnya? Kalau target marketnya Kak Ima ini adalah, mana ya tadi ya, lokasinya Surabaya Sidoarjo, bahasa yang digunakan sudah benar. Tapi kalau target marketnya itu orang di luar Surabaya Sidoarjo, nanti ada kata-kata hujan-hujan ini itu nggak ngerti gitu. Jadi kenapa penting banget kita tahu secara target market geografinya di mana. Kita menyampaikan untuk orang Jawa, orang Indonesia, orang luar negeri, bahasa yang digunakan pasti beda di copywritingnya. Gitu ya. Kalau ini untuk Surabaya Sidoarjo berarti udah oke. Ya. Kemudian target market kalau bisa usianya ini dibantu tampilin ya. Terima kasih Kak Ida. Oke, usia itu jangan terlalu jauh. Karena perlakuan untuk anak usia 10 tahun, 11 tahun sama yang 45 tahun, bahasa yang digunakan nanti beda. Ya, misal nih anak SMA, kita pasti menggunakan bahasa yang lebih casual, lebih santai gitu ya. Dibanding dengan misalnya usia yang 40 tahun ke atas. Bahasa di Instagram, bahasa di sosial media atau percakapan aja itu pasti beda, apalagi yang sifatnya tertulis ya. Misal di anak-anak remaja, kita bisa menyapa dengan hai, halo gitu ya. Hai, halo, kakak di sini semua bla bla gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan untuk target market 40 sampai 50 tahun misalnya, pasti yang kita gunakan akan sedikit lebih formal. Misal nih, selamat pagi Bapak Ibu, misal gitu. Itu di copywriting untuk caption itu juga ngaruh banget gitu ya. Dulu saya selalu pakai kata-kata di Instagram itu dengan menyebut teman-teman gitu. Akhirnya yang datang itu adalah klien-klien yang bukan target market saya. Padahal target marketnya adalah orang yang sudah bisnisnya sudah jalan dan ingin grow up. Nah, ketika kita sebut sebagai Bapak Ibu, sapaannya beda aja, yang datang akan berbeda. Gitu ya, kenapa itu penting. Jadi target marketnya disempitin lagi, maksimal setidaknya 10 tahun, maksimal 20 tahun. Karena range itu akan sangat menimbulkan perbedaan bahasa. Ya, gitu. Oke. Nanti bisa direvisi kalau copywritingnya udah oke, di situ caranya membuat link untuk WA sudah oke.
Ya, jadi kita nggak nyebutin, yuk dikontak WA Mimin bla 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 untuk pesan di Warmindo, tapi kita gunakan kata-kata yang sepertinya sedang berkomunikasi sama Mimin Warmindo, padahal ini sebenarnya kalau orang tertarik pengen tahu kan dicek klik nih kan aktif link ya, kalau di Facebook aktif link di situ. Gitu. Oke Kak Imah, pokoknya lanjut latihan lagi dicoba yang model storytelling. Di Warmindo ini nanti diceritakan di dalamnya seperti apa. Seperti punyanya Bu Ida, ini sudah bercerita ya. Kak Ida udah cerita nih. Sebenarnya kan pengennya nih promo tentang ASIS gitu ya. Tapi dia Bu Ida nih, Kak Ida di atasnya enggak ada promo tentang ASIS itu seperti apa, tapi sedang menceritakan belajar senang, senang belajar, tidak ada kata-kata penawarannya. Itu sudah oke. Ya, target market 20, 45 media FB. Oke, sudah oke. Nanti kalau mau di agak panjang boleh. Jadi kita selang-seling panjang pendek ya secara caption atau copywritingnya. Oke, ini yang punya yang tampil di layar itu adalah Kak Ari. Nah, ini bercerita. Nah, di sini ada panjang. Jadi kita bisa memancing orang itu buat nyimak bisa dengan begini. Halo, lama ya nggak muncul, mau cerita nih. Nah, kadang-kadang saya sering pakai ini juga. Mau cerita nih. Bawahnya itu kan kita kayak lagi mendongeng. Padahal di bawahnya kalau kita scroll ke bawah nih, itu kan promosi tuh di bawahnya. Ada aktif linknya di bawah. Oke, ya bisa. Jadi di situ ada sedikit hard selling, tapi yang penting di sini seolah-olah orang ketiga yang sedang bercerita. Padahal yang dipromoin ya ini yang Tokosio gitu ya. Gitu. Oke, udah oke. Penempatan media Instagram. Oh nih, kalau penempatan media Instagram, aktif linknya jangan tokosio.design.com. Berarti apa kayak biasanya tuh pakai add mention namanya. Jadi bisa diklik aktif gitu ya. Kenapa sih penting? Jadi kalau kita bikin caption, usahakan ada salah satu yang bisa diklik. Kenapa? Supaya kalau orang penasaran, meskipun kita nggak sedang menawarkan sesuatu, orang Indonesia kan pengen ekspres ya. Kalau dia harus menyalin menyalin nomor handphone gitu ya, harus cari masukin search dulu di Instagram, kadang lupa, kadang terdistraksi oleh yang lainnya, akhirnya lupa nggak berkunjung. Tapi ketika kita membaca copywriting tertentu, kemudian kita tertarik, kita pengen tahu, ada linknya, tinggal diklik aja menuju ke lokasi yang sesuai dengan tujuan kita, gitu ya. Oke, ya lanjut di sini Kak Ari sudah, terus ada nih dari Kak Radius. Kak Radius nih dari HKSK Solo ya. Oke, content creator, siap. Sekolah yang menyenangkan adalah hak anak. Oh oke, ya boleh. Kalau mau ditambahin visual juga boleh ya. Jadi ini kan sedang promo nih tentang homeschooling Kak Seto Solo. Tapi tidak ada penawarannya, boleh. Kalau mau bercerita lagi agak panjang dikit juga nggak apa-apa, diselang-seling aja. Ya, target marketnya 25 sampai 60. Nah, ini yang jadi pertanyaan nanti ya, kita pilih yang di mana yang kita fokuskan. Tapi untuk secara cover selling-nya udah oke, ya. Ya, oke, bisa dilanjutkan. Nah, nih, ini ada yang ngopi-ngopi nih. Siapa nih ngopi di tanggal tua? Dari siapa ini ya? Namanya nggak muncul ya. Dari kakak siapa ya yang ini? Dari aku, Oh, Kak. Kak Nabila. Oke, siap. Ya, oke, Kak Nabila. Target marketnya media Instagram. Nah, ini hati-hati. Kalau kita mau bikin covert selling, itu kita nggak boleh ada penawarannya. Kalau hard selling ini udah oke, tapi ditambahin ya. Di atas nih headline. Kalau hard selling ya, di atas nih headline-nya, kemudian ditambahin bawahnya, ini adalah desire-nya. Interest-nya juga bisa mirip ya, desire sama interest tuh nggak beda banyak, tapi itu bisa ditambahkan. Jadi kenapa nih harus pilih ngopi di mana nih lokasinya ya? Kedai kami itu di mana? Gini harus ada gitu ya. Kemudian kalau nggak bentuknya tulisan kedai apa atau bentuk kalau Instagram kan pakai ad mana gitu. Kalau hard selling ini udah benar. Tapi kalau cover selling yang bagian ini mesti diubah. Kita harus tahu nih caranya. Misalnya ya, tenang friend, kami hadir buat kalian. Semoga yang pengen tetap ngopi cantik ya. Oke, bisa bercerita. Kayak Kak Ari tadi kan cerita. Bisa juga kita akan cerita.
kemarin saya lihat nih di sebuah kedai kopi, ternyata di sana itu ada begini. Udah nggak usah mempromosikan bahwa ini kedai kopi ini oke buat apa. Orang akan penasaran sendiri. Langsung aja di-mention. Kemarin saya berkunjung di kedai kopi. Itu kalau kita sebagai orang ketiga ya. Tapi kalau kita sebagai orang pertama ownernya, kita bisa bikin gini. Misalnya ya, hari Sabtu begini waktunya kunjungan ke kedai kedai Nabila gitu ya, @kedai Nabila. Biasanya tim di sana udah standby nih, jam segini udah ready. Tapi nggak tahu kenapa nih jam segini, ternyata di sana lagi hujan deras banget. Nah, tapi memang paling asik sih ya kalau lagi hujan kita bisa ngopi bareng, apalagi di tanggal seperti ini kita bisa menghasilkan ide-ide. Nah, cerita aja gitu ya. Call to action-nya juga bisa. Jadi call to action-nya, oke lah, saya coba sih kontak admin di kedai Nabila, nomornya berapa? Siapa tahu bla 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 bla. Nah, gitu caranya. Jadi ada hal-hal yang tujuannya sama tapi kita mengolah katanya kalau di covered selling ya, itu terselubung gitu. Kak Nabila. Silakan Kak Nabila kalau mau ada yang ditanyakan boleh. Ada lagi ya? Kak Nabila? Udah sih Kak. Paling Oke ya. Bedanya tahu ya, hard selling sama yang tadi soft selling pakai covered itu. Iya. Hampir-hampir mirip ya kayak. Hampir mirip. Pengolahan katanya aja yang berbeda ya. Jadi intinya kalau hard selling tuh kita terang-terangan nih promo produk jasa kita. Kalau yang soft selling, apalagi yang covered itu kita promonya nggak kelihatan, tapi orang nggak terasa ternyata terpengaruh sama copywriting kita gitu. Ya, oke, nanti latihan lagi ya, Kak Nabila boleh dicoba otak-atik lagi, ya. Siap. Oke, sekarang dengan Kak Sunandar, oke, menumbuhkan karakter. Oh ya, sip, oke. Nah, kalau bisa, kalau di di Facebook, ininya hashtagnya jangan banyak-banyak. Boleh, tapi hashtagnya jangan banyak-banyak. Beda kalau kita mainan di Instagram ya. Di Instagram pun hashtagnya sebaiknya posisinya nggak di caption di bawahnya copywriting itu, tapi kita bisa pakai trik kalau di Instagram ya, sedikit mengulik caption di situ. Jadi kalau di Instagram misal nih, kalau ini sudah spesifik ya, mendidik sesuai bakat. Nah, itu bisa dimasukkan. Jadi kita jangan memasukkan kata-kata yang malah mengundang orang untuk datang ke kompetitor kita. Kalau di Contohnya kayak mana tuh Kak Dian? Contohnya gini, misal nih saya mau jualan kue ya, Firda Bakery gitu. Kalau di Instagram misal saya kasih bakery enak Malang. Nah, kalau saya masukin hashtag itu di caption, jadi ada di habis foto caption ya, di bawahnya di dalam caption bakery enak Malang atau bakery Indonesia. Kalau ditaruh di situ, nanti orang malah yang audiens yang hadir di Instagram kita malah ceklik di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Malah orang itu, audiens itu akan bergeser masuk ke kompetitor kita gitu. Jadi yang kalau hashtagnya hashtag internal seperti yang ini, Ayah Sophia Islamic School itu sudah oke ya. Jadi pokoknya hashtag yang kita punya sendiri. Nanti hashtag yang general yang tadi dimasukinnya ke komennya. Jadi itu tetap pengaruh, tapi lebih enaknya audiensnya nggak langsung kelihatan dan mereka ceklik malah comparing dengan produk lain atau dengan jasa lain atau bisnis lain gitu. Ya, ini sudah oke copywritingnya. Jadi kita posting seperti ini untuk awareness kan. Jadi untuk awareness itu ini aja, terus konsisten aja orang akan bertanya. Nanti ditambahin, diselingin. Di satu sesi nanti kita bercerita tentang USP-nya, keunggulannya apa. Nah, tentunya dengan bahasa yang tidak ada penawarannya. Cerita aja keunggulannya ini kayak gitu, itu boleh. Nah, WA, cara mencantumkan WA boleh pakai trik. Jadi kalau di Facebook kita bisa pakai wa.me supaya orang bisa langsung klik ke situ, tapi cara memasukkannya beda lagi. Ada yang begini. Misal ya, menumbuhkan karakter pada anak sejak dini sangatlah penting dan genting. Informasi dari admin WA bla 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 menyebutkan bahwa misal gitu bisa. Jadi kita nggak sedang nawarin orang untuk menghubungi itu, tapi kita sedang misal nih ya, saya bikin kata-kata gitu ya. Bawahnya saya bilang gini, salam atau salam hangat atau regards apalagi. Saya bilang misalnya dia Natale
alamat linknya saya taruh di bawah nama. Jadi seolah-olah itu adalah kayak footer gitu, footer data untuk saya, padahal sebenarnya saya pengen orang itu ngeklik di situ gitu. Itu juga bisa. Ya, misalnya di sini Endang Sunandar, posisinya apa? WA-nya berapa? Itu nggak apa-apa, masih lebih tersamar gitu ya. Dipakai active link aja supaya orang tuh kadang-kadang netizen ini kan sudah terbiasa hidup praktis dan agak malas gitu ya. Jadi begitu dikasih begini, kadang mereka untuk kopas aja, kemudian menambahkan di WA, kadang agak malas gitu. Ya, kata-katanya copyright-nya udah oke. Ada lagi ya bawahnya ya? Nah nih, pusat oleh-oleh nih. Dari Kak siapa yang bikin nih? Sebentar, Tak. Oh, dari Kak Ida. Oke. Punyaku itu Kak Dian, udah. Mohon doa. Nah, yes. Betul. Doa, quote, harapan, kemudian visi kita itu boleh banget menjadi copywriting di sosial media kita. Itu kan kayak mohon doanya atau semangatin aku atau mohon dukungannya. Itu biasanya bagus tuh, apalagi kalau pagi hari ya. Pagi hari itu kasih kata-kata yang lebih inspiratif apa. Di bawahnya itu biasanya akan lebih banyak komen gitu. Kalau yang IG yang ini IG ya Kak Ida ya, pusat oleh-oleh Albantani ya. Boleh active link aja. Jadi active Iya linknya Kak, itu IG. Oke, instagram.com/pusat oleh-oleh, nanti dia akan jadi active link. Jadi orang akan ceklik. Atau kalau saya biasanya gini masukinya. Bismillah, mohon doa dan dukungan semua. Opening gerai oleh-oleh khas Banten, itu alamat IG-nya setelahnya. Nah, jadi kalau di bawah kan orang, wah ini promo tentang pusat oleh-oleh nih. Kalau saya langsung cantumin di atas, di bawahnya opening gerai oleh-oleh, langsung dikasih link Instagram. Jadi orang taunya kita tuh sedang bercerita tentang ini loh, perjuanganku untuk bikin perjalanannya gimana nih gerai oleh-oleh khas Banten. Gitu, itu boleh disisipin di situ. Nggak akan terasa bahwa kita sebenarnya pengen orang ngeklik di situ tuh, gitu. Kata-katanya boleh seperti itu. Nanti yang di bawahnya aneka produk kreatif ini sebenarnya udah mirip agak hard selling. Kalau mau di cover selling kan bisa begini. Aneka produk kreatif khas Banten tersedia di sini. Oke, cover sellingnya bisa begini. Di gerai oleh-oleh, tadi saya lihat admin sudah menjajar rapi banget nih. Ada produk souvenir, ada aneka snack batik. Kayaknya nanti kalau teman-teman punya ide lagi nih, mau diapain atau mau ada ide tambahan apa ya, produk yang ditaruh di gerai oleh-oleh, itu juga bisa. Gitu ya. Jadi kita nambah interaksi dengan audiens juga bisa. Menyapa mereka, kemudian membuat mereka komen, itu juga bisa. Jadi benar-benar kita sepertinya sedang meminta pendapat sama audiens. Padahal ini kita lagi promo sebenarnya gitu. Sering sih saya bikin yang model-model gitu. Jadi misal ada desain apa gitu ya, saya kan kerjanya di desain. Jadi saya tampilin, ayo dong dikasih masukan apa aja nih yang harusnya ditambahin. Wah, itu netizen seneng banget tuh di situ. Copywriting yang melibatkan emosi, melibatkan interaksi, itu oke banget buat engage. Jadi buat reaksi sama netizen yang ada di situ, di Facebook kah, di sosial media gitu. Ya. Oke, ada lagi ya? Thank you Kak Dian. Sama-sama. Ada lagi kayaknya nih yang baru masuk sebentar. Oke, dari Kak Tanti. Kak Tanti. IG nih Tanti, Kak Dian. Kak Tanti on cam nggak? Tadi kayaknya on cam sebentar. Yuk kepoin. Kak Tanti? Kak Tanti ada? Nah, oke. Ini kalau mau dibikin cover selling, ini kalau dibikin hard selling, ini oke nih. Jadi fun learning banget. Terus ada headline-nya, masih bingung mau cari sekolah yang asik. Nah, ini oke untuk hard selling. Tapi untuk cover selling harus diganti nih, digeser kata-katanya. Tidak ada penawaran let's to join with us, nggak ada penawaran fun learning banget loh, nggak ada penawaran seperti itu. Bener-bener halus, jadi cerita. Misal nih, lagi ada fotonya itu, kita cerita gimana sih di dalamnya sehari-hari itu kita ngapain aja, fun learning diceritain aja di Ayasofya. Jadi bisa gini, misal ya di sini kita bekerja di Ayasofya, kita bisa bilang gini, terima kasih Ayasofya Islamic School selama sudah 5 tahun ini. Saya merasakan gimana rasanya membersamai anak-anak bertumbuh di Ayasofya, misalnya
materi-materi yang disajikan. Jadi cerita dari versi kita. Jadi kita nggak sedang mempromokan gitu. Itu kalau versi covered selling ya. Tapi kalau hard selling sudah oke. Gitu. Bisa geser dikit aja sudut pandang yang diambil. Jangan ada penawarannya, let's to join with us, nggak ada. Kemudian ada seperti menampilkan kelebihannya yang seperti kita menjual, itu nggak ada kalau di covered selling. Gitu. Jadi kita bisa selang-seling, kadang covered, kadang hard selling gitu. Memang butuh latihan sih. Jadi awal-awal tuh biasanya kita macetnya di mengolah kata menampilkannya. Jadi cerita aja, storytelling cerita aja. Sehari-hari anak-anak tuh ngapain sih? Kemudian sehari-hari itu kita apa yang kita lakukan? Itu juga boleh jadi bahan gitu. Ya. Oke, Kak Tanti. Ya. Di IG ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi mengolah kata itu ada seninya, gampang-gampang susah. Kalau kita anggap susah, susah beneran. Tapi kalau kita enjoy, dulu beberapa tahun yang lalu, merangkai kata itu kita bisa hapus enggak. Post aja dulu, kalau di Facebook kita edit itu oke. Tapi kalau di Instagram, kalau sudah di post, jangan diedit ya. Mempengaruhi algoritma. Jadi kita bikin caption, kalau di Facebook, saya post aja dulu, habis itu diedit. Itu malah naik postingan kita. Tapi kalau di Instagram itu Instagramnya crawl-nya agak bingung gitu informasinya. Jadi kita draft dulu. Kita bikin draftnya di mana? Di notes, kita bikin copywriting-nya sesuai nggak dengan tujuan kita. Kita mau pakai style apa? Hard selling atau soft selling? Baru dibikin eksekusi. Kalau perlu misalnya ada orang tukar pikiran atau teman-teman di tim Tokusio biasanya mereka bikin draftnya, kemudian misalnya bisa tanya ke rekan-rekannya atau tanya ke saya, oke, kalau oke udah langsung meluncurkan gitu. Kadang-kadang ada hal kayak typo kayak gitu kan, kalau kita koreksi sendiri kadang siur nggak kelihatan. Ya, baik seperti itu kakak semua. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh atau ditanyakan di grup atau boleh langsung tadi ada Instagram saya, boleh langsung ke situ. Kalau mau ngobrol lebih lanjut tentang copywriting atau misalnya desain, karena copywriting ini memang elemen dari sebuah tampilan visual. Visual tanpa copywriting juga nggak komplit. Copywriting tanpa visual juga nggak komplit. Ya, jadi boleh digabungkan, boleh terpisah, tergantung konteksnya seperti apa. Seperti itu Kak Ida, saya serahkan kembali mic-nya ke Kak Ida ya. Oke, luar biasa ya kakak-kakak ya. Kayaknya banyak yang pada terpana, kemudian beberapa lagi pada asik praktek nih Kak Dian nih. Oke. Pengennya lebih lama lagi ya Kak Dian ya. Lebih baik nih ya, nggak dikumpulin di situ, tapi langsung dipraktekin post di sosmed atau di web atau di mana. Nah, langsung nanti sore langsung kita lihat ya, berapa nih yang like, komen ya. Itu langsung berdampak nih kelas hari ini. Oke, luar biasa Kak Dian, kakak-kakak semuanya. Ini waktu nggak berasa nih ngobrol, sharing dengan Kak Dian. Kak Dian, di akhir sesi ada closing statement nggak Kak Dian? Oke, siap. Jadi closing statement saya nggak jauh-jauh dari video yang tadi, bahwa teman-teman di sini kita punya banyak ilmu. Di mana aja kita punya banyak ilmu. Mau belajar dengan siapa aja boleh ya. Tapi yang pasti kalau sudah ada ilmunya, kita nggak praktekin, kita nggak eksekusi, terus nggak dikonsisten, nggak ada gunanya ya. Konsisten, persisten gitu ya, itu pasti satu ilmu dieksekusi gitu terus saja, itu akan kelihatan hasilnya daripada ditumpuk-tumpuk terus gitu. Kak Ida, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan, saya terbuka untuk diskusi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Artinya fokusnya di konsisten ya Kak Dian ya, jangan pernah merasa nggak bisa, lakukan, belajar, jam terbang, kemudian konsistenkan. Ini yang di chat sudah ada permintaan Kak Dian, mau lagi. Wah, kakak-kakak, Kak Dian nanti saya hari sama Selasa malam ya. Selasa malam manggung lagi kan Kak Dian, show lagi Kak Dian. Oh iya benar. Boleh kalau yang masih nagih ya. Saya senang soalnya sih dengan begini tuh memacu saya juga buat untuk belajar lagi. Nggak mungkin kalau saya nggak belajar harus show lagi gitu ya. Pasti wah ini udah deadline belajar lagi gitu. Saya senang banget kolaborasi sama Kak Ida hari ini dan nanti tidak menutup kemungkinan kolaborasi sama teman-teman di sini. Ada banyak teman-teman konten kreator, Kak Radius, Kak Ari gitu ya, atau dengan Kak Wulan kita akan kolaborasi berikutnya di MPI. Terima kasih banyak. Oke kakak semuanya, di akhir sesi yuk boleh on cam, kita mau foto bersama yang seru. Siap. Yuk. Sambil menunggu semuanya on cam, kayaknya coba ya ingatkan game kita tadi ya dengan angka ya. Ya kakak-kakak ya boleh on mic deh. Iya. Nah, boleh on mic. Silakan on mic.
Kita awali dengan keseruan, kemudian latihannya asik banget. Kita akhiri juga dengan penuh keseruan. Oke, sudah banyak yang on mic. 1, 2, 3. Hai, hai. Asik, asik, asik. Oke, jempolnya ditahan. Asik, jempolnya ditahan. Ngomong asik. Asik. Oke, kemudian pose yang lain dong. Yuk, Kadian boleh Pose ini apa Kadian. nih ya? Kalau Boleh tadi berarti bantu. posenya ada gininya nih. Ya pose gini. Yang material dari Kaida ya. Yuk, Ya, 3, itu yang 2, 1. Oh sorry. Yang gini tadi berarti ada kodenya ya kan? 2 dua ya? ya. Nah, 2. begini boleh deh. 2. Tahan. Oke, lagi. Pose 1 dong, biar adil. Pose 1, 2, 3. 1. Pose 1. Hai, tahan. Bilang hai. Lebih seru tuh, malah gini dia. Semangat segini. Hai. Hai. Oke, terakhir kakak. Ya, hari ini kita ngilmu bareng ke Kadian, luar biasa. Kita kasih apresiasi dengan reaction love bareng-bareng yuk. Sembari mendoakan Kadian tetap sehat, tetap bahagia, Amin. tetap Terima menebar kasih Mbak. Love-nya saya kembalikan lagi dengan juta love. Terakhir kayaknya nggak seru deh, kita kasih love pakai tangan kita. Nah, luar biasa ya Kak Ida. Seru juga ya. Juga nih, aku Sebentar kembalikan lagi ditahan. dengan beribu-ribu love. Iya, love-nya tak terbatas juga. Tahan. Mana. Oke, tahan dulu. Nggak kelihatan nanti. 2, 1, tahan. Love. Oke, terima kasih kakak semuanya. Ya, tetap stay tune 2 minggu lagi, nanti ada kabar berikutnya ya, yang pasti lebih seru lagi. Nanti ada Kak D, ada banyak expertise lagi ya, di Instagram, Kak ya. Leli ya, yang punya follower Instagramnya tuh 1 juta ya, organik. Ya, betul banget. Nah, itu seru banget. Ya. Oke, terima kasih Kak Dian, kakak-kakak semuanya. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu, ramaikan grup WA-nya. Kemudian 2 pekan lagi kita akan belajar dengan konten yang juga lebih menarik. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya memandu dan mendampingi Kak Dian hari ini ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ida, Kak Anggi, Kak Rizka, Kak Ari. Terima kasih Kak Dian. Terima kasih Kak Yulita, Kak Isma.